Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat dan berbahagia. Sedang saudaraku yang baru tidak enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan bagi mereka yang beraktivitas mencari nafkah, mudah-mudahan diberi keberkahan dan banyak sekali. Terima kasih. Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan lainnya diketahui sudah mulai menyusun nama-nama yang masuk Garuda Calling untuk FIFA Matchday bulan September. Tentu saja bukan FIFA Matchday biasa, karena sejatinya dua laga melawan Kuwait serta Lebanon akan benar-benar dimanfaatkan sebagai ajang eksperimen. Meskipun begitu, mungkin Kluivert akan mengambil langkah khusus sesuai dengan keadaan yang sekarang terjadi. Semua tahu jika ada beberapa pemain timnas yang masih terkendala cedera ataupun underperform, dan jelas Kluivert akan sebijak mungkin menentukan nama-nama yang akan dipersiapkan untuk September mendatang. Nah, dalam hal ini kemungkinan besar akan ada 6 pemain yang dicoret. Pertama udah pasti ya, oleh Romeni yang kita tahu masih dalam proses pemulihan. Yang kedua ya, nah ini mungkin kita agak kaget, Marcelino yang juga masih dalam pemulihan. Yang ketiga Evar Jenner, yang Kusnya sama ya. Keempat Martin Paes. Kalau Martin Paes konfirmasinya baru-baru ini disampaikan pihak FC Dallas jika ia mengalami masalah pada bagian atas kakinya. Itulah mengapa Martin Paes sudah absen dalam 2 laga terakhir di FC Dallas ya. Untuk yang kelima, kalian mungkin sepakat ada nama Hoki Caraka, dan yang keenam mungkin kalian juga sepakat, yaitu Rafael Struijk, yang mana kedua pemain ini benar-benar drop performanya ya. Sehingga mereka harus bekerja lebih keras untuk membuktikan dirinya masih layak. Setelah 6 pemain tadi yang kemungkinan besar atau udah pasti ya out ya, yaitu 5 pemain yang bisa dijadikan opsi tambahan ya, ini yang fresh bagi timnas Indonesia ya. Jadi 6 atau 5 tadi yang nggak dipanggil, tapi ada 5 yang dipersiapkan untuk menggantinya, yaitu Sires Margono ya. Ini kan udah proses naturalisasi ya. Dia bagaimanapun juga WNI dan statusnya berlaut ya. Jadi di Liga Kosovo penampilannya musim lalu benar-benar menjanjikan. Tercatat dari 18 penampilan ya, Sires sanggup mencatat 75 sip dengan rata-rata 82 sip per game, dengan lumayan ya. Selanjutnya ia juga mencatat clean sheet serta sukses mencetak 1 assist. Kemudian ia juga tercatat 3 kali masuk ke dalam tim of the week ya. Itulah kenapa dia ini sebenarnya sangat layak diberi kesempatan, karena katanya semua berhak mendapat peluang yang sama. Ingat sekali lagi, dia itu udah WNI ya, bukan dinaturalisasi, tapi dia sudah WNI ya. Yang rencana menaturalisasi kan yang rame kan Mileno Jonathan itu kan, Mauro Sistra itu kan seperti ini. Tapi untuk Sires Margono dia sudah WNI. Jadi nggak ada salahnya memanggil Sires sebagai pengganti Martin untuk uji coba bulan September nanti. Masuk yang kedua ada nama Elkan Bagot. Nah, ini pemain juga sangat layak diberi kesempatan, dan mengingat selama masa peminjaman di Blackpool musim lalu performanya cukup menjanjikan. Walaupun ada rumor dia bakal dipinjamkan lagi ke Epsom, tapi Elkan benar-benar lebih berkembang baik secara fisik maupun permainan. Yang ketiga dan keempat, kelima udah pasti Mauro, Emiliano dan Andrian. Nah, khusus soal untuk Andrian ini masih belum pasti ya. Tapi kalau soal Mauro dan Emiliano, menurut info dari Pak Erick Thohir ya,
itu berkasnya sudah diserahkan ke Menteri Olahraga ya. Jadi kemungkinan sudah ready ya, dari tanggal 26 Agustus mereka akan disumpah, kemungkinan ya ini. Tapi setidaknya sudah ada mulai proses, sudah jelas berkasnya sudah masuk keduanya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa segera ditemukan kejelasan, dan intinya Alex Pastur, Blacktick, Denny Langsat harus benar-benar menemukan racikan terbaik ya. Bisa memanfaat uji coba bulan September semaksimal mungkin. Ingat, di bulan Oktober nanti kita nggak datang cuma sekedar nyari hasil imbang atau kalah, tapi kita harus yakin kalau kita akan datang dengan semangat meraih kemenangan apapun caranya. Karena boleh jadi ini adalah momentum besar sekali bagi kita semua warga Indonesia, bisa bangga sama negara ini. Tentu saja ya, kesempatan ini jangan dilewatkan untuk kita semua, terutama untuk pemain dan kepelatihan yang terjun langsung ya. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia dan fan berat, kita hanya bisa berdoa, memberi support, dan sekali lagi jangan menyeriwui atau menyerimpet-nyerimpet dari tim kepelatihan atau pemain-pemain ya. Kita doakan semua, semoga semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih. Merdeka.